Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini yaitu mengenai sistem reproduksi. Saya Rikin Sakinah dengan NIM 23231079 dari Prodi Pendidikan IPA. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur dan fungsi hewan yang diampu oleh dosen Ibu Tuti Lestari. Baik, langsung saja. Pada video kali ini, apa aja sih yang kita bahas? Yang pertama yaitu organ reproduksi beserta fungsinya. Yang kedua ada proses terjadinya menstruasi dan hormon yang terlibat. Yang ketiga ada proses fertilisasi dan hormon yang terlibat. Yang keempat ada perkembangan embrio setelah terjadinya fertilisasi. Nah, apa sih sistem reproduksi itu? Sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab atas proses reproduksi, yaitu pembentukan individu baru. Sistem ini tentunya berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Pada gambar, kita bisa lihat sistem reproduksi pada wanita terdiri dari organ dalam yaitu ovarium, tuba fallopi atau tuba urin atau oviduct, uterus, dan vagina. Organ yang terletak di luar terdiri dari vulva atau pudentum. Sedangkan yang ini yaitu organ reproduksi pada laki-laki yang tersusun bagian luarnya yaitu penis dan skrotum, dan organ reproduksi yang terletak di dalam tubuh saluran pengeluaran dan kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon kelamin. Nah, pada bagian luar organ reproduksi wanita itu terdapat pubis mons atau mons pubis bagian atas dan terluar vulva yang tersusun atas jaringan lemak saat masa pubertas. Bagian ini banyak ditumbuhi oleh rambut yang terdapat di sini ya. Lalu bagian luar yang kedua ada vulva, bagian paling luar organ kelamin wanita yang bentuknya berupa celah. Nah, dapat kita lihat pada gambar ya. Lalu, apa aja sih? Yang ketiga ada bibir besar atau labia mayor, lipatan yang jumlahnya sepasang di bawah mons pubis. Yang terakhir ada bibir kecil atau labia minora. Bagian dalam labia mayora terdapat lipatan berkelenjar tipis, tidak berlemak, dan berjumlah sepasang. Fungsi bagian ini adalah sebagai pelindung vagina. Masih ada nih bagian luarnya, yaitu klitoris. Tonjolan kecil yang mengandung banyak ujung-ujung saraf berasa sehingga sangat sensitif, seperti halnya penis laki-laki. Klitoritis akan bereaksi bila ada rangsangan, mengandung banyak jaringan erektil. Nah, yang terakhir ada vagina, merupakan tempat keluarnya aliran haid. Sedangkan pada bagian dalam organ reproduksi wanita, itu ada ovarium atau biasa disebut dengan induk telur, berbentuk seperti telur dan berjumlah sepasang. Ovarium terlindungi kapsul keras dan terdapat folikel-folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur, berfungsi memberikan makanan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang hingga matang. Setelah sel telur matang, folikel akan mengeluarkan dari ovarium atau ovulasi. Ovarium terletak di sini. Bagian dalam yang kedua ada uterus. Uterus yang mana? Yang ini adalah organ tebal dan berotot yang dapat mengembangkan selama masa kehamilan. Bentuknya seperti buah pir, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada bagian bawah uterus terdapat struktur yang mengecil. Bagian ini disebut serviks atau leher rahim, lapisan penyusun uterus, yakni lapisan terluar atau dikenal dengan perimetrium, lapisan tengah yang berotot, myometrium, dan selaput rahim atau lapisan terdalam, endometrium. Lapisan endometrium mengandung banyak pembuluh darah dan lendir. Bagian dalam organ reproduksi wanita selanjutnya yaitu ada tuba fallopi. Di sini disebut dengan tuba fallopi.
yaitu sepasang saluran berongga dan berotot yang terletak di antara ovarium atau induk telur dan rahim. Fungsi alat reproduksi wanita ini adalah sebagai tempat sementara dari sel telur yang belum dibuahi. Selanjutnya, selain itu, saluran tuba menjadi tempat pertama bertemunya sel telur dan sel sperma untuk selanjutnya menjadi tempat pembuahan. Setelahnya, sel telur yang berhasil dibuahi akan menuju korpus uterus untuk tumbuh dan berkembang menjadi bakal janin. Nah, sedangkan organ reproduksi laki-laki juga terbagi menjadi dua nih. Kalau pada bagian dalam, yaitu terdapat testis. Yang di sini berfungsi penghasil sperma dan hormon kelamin yang pembentukannya terjadi di dalam tubulus seminiferus. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel-sel leydig menghasil hormon testosteron dan hormon androgen. Kalau saluran reproduksinya ada epidermis, yang bagian di sini. Saluran dalam struktum dan keluar dari kedua testis. Di sini, sel sperma disimpan sementara hingga matang. Lalu ada vas deferens. Vas deferens di sini ya, saluran tempat bergeraknya sperma dari epidermis ke kantung semen atau vesicula seminalis. Lalu ada uretra. Nah, di sini ya teman-teman, yaitu saluran dalam penis berfungsi sebagai ekstraksi urin dari kandung kemih. Lalu ada pembahasan tentang kelenjar kelamin pada organ reproduksi laki-laki. Yang pertama itu ada vesicula seminalis atau tempat penampungan sperma. Merupakan kelenjar belekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Nah, di mana dia? Di sini, teman-teman. Lalu ada kelenjar prostat atau penghasil cairan basah untuk melindungi sperma. Kelenjar prostat melindungi bagian atas uretra dan di bagian bawah kantung kemih. Lalu selanjutnya ada kelenjar bulboretra atau cupir, penghasil lendir untuk melumasi saluran sperma. Kelenjar ini sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepanjang uretra. Di bawah prostat, kelenjar Kosber merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Lalu ada organ yang bagian luar, ada penis, atau dari bahasa latinnya yaitu ekor. Akar katanya sama dengan palus yang berarti sama. Penis ini adalah alat kelamin jantan. Fungsi penis secara biologi adalah sebagai alat pembuahan sisa metabolisme berwujud cairan atau urinasi dan sebagai alat bantu reproduksi. Yang selanjutnya ada struktum di sini, teman-teman. Adalah kantung terdiri dari kulit dan otot yang berfungsi yang membungkus testis atau buah zakar. Struktum terletak di antara penis dan anus, serta di depan perineum. Fungsi struktum adalah untuk memberikan kepada testis suatu lingkaran yang memiliki suhu 1-8 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan temperatur rongga tubuh. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu proses terjadinya menstruasi dan hormon yang terlibat. Nah, pada gambar ini sudah dijelaskan ya, yaitu gambar haid atau menstruasi. Setiap bulan, organ reproduksi wanita akan mempersiapkan diri untuk kehamilan. Jika kehamilan tidak terjadi, maka cairan darah dan jaringan dari rahim akan dikeluarkan melalui vagina dalam bentuk menstruasi. Proses ini dipengaruhi oleh banyak faktor nih, termasuk hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Pada fase menstruasi ini terdapat 4. 1, 2, 3, 4. Penjelasannya bagaimana? Yaitu fase 1, menstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding dalam rahim yang mengandung darah, sel-sel dinding rahim, dan lendir atau dikenal dengan endometrium akan luruh dan
keluar melalui vagina. Fase ini akan dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai dan dapat berlangsung dari selama 4 sampai 6 hari. Lalu fase kedua ada fase folikular. Maaf. Tahapan ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Pada tahapan ini, ovarium akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Jangan lupa ya, folikel tadi yaitu berisi tentang sel telur. Ya, pertumbuhan folikel ovarium kemudian akan menyebabkan endometrium menebal. Fase ini biasanya terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Yang ketiga ada fase ovulasi. Yang di sini teman-teman, pada fase ovulasi, sel telur kemudian akan dilepaskan untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang kemudian akan bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Fase terakhir yaitu fase lutea. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah akan mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum yang kemudian akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Nah, masih kurang ngerti nih, maka bisa teman-teman lihat diagram proses menstruasi pada slide ini ya, yaitu siklus menstruasi dimulai dengan memproduksi hormon folikel stimulasi atau FSH. Hormon ini merangsang ovarium untuk memproduksi folikel yang berisi sel-sel telur. Saat folikel tumbuh, kelenjar hipofisis juga akan memproduksi hormon LH yang merangsang pelepasan sel telur dari folikel ke dalam saluran indung telur. Proses ini dinamakan dengan ovulasi. Setelah sel telur dilepaskan, folikel yang tersisa akan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum memproduksi hormon progesteron, di mana hormon ini membantu mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Jika sel telur tidak dibuahi, korpus luteum akan menghilang dan memproduksi hormon progesteron akan berhenti. Hal ini akan memicu pengeluaran lapisan dalam rahim yang disebut endometrium. Pengeluaran ini terjadi selama beberapa hari dan disebut menstruasi. Nah, maka terjadilah menstruasi. Siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari, meskipun durasi siklus dapat bervariasi antara individu. Hormon yang berperan dalam siklus menstruasi tidak hanya FSH, LH, dan progesteron. Ada juga nih yang berfungsi yaitu hormon estrogen, di mana memainkan peran penting dalam proses ini. Estrogen diproduksi oleh ovarium selama proses pertumbuhan folikel. Hormon ini membantu persiapan rahim untuk kehamilan dengan meningkatkan ketebalan endometrium. Estrogen juga berperan dalam mempengaruhi produksi FSH dan LH untuk kelenjar hipofisis. Selain hormon reproduksi yang telah dijelaskan tadi, ada juga nih, yaitu hormon tilakoid dapat mempengaruhi produksi hormon reproduksi dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi. Kondisi kesehatan tertentu seperti sindrom ovarium polikistik dan endometriosis juga dapat mempengaruhi siklus menstruasi dan produksi hormon. Setelah dijelaskan tadi, dapat kita ambil kesimpulannya ya teman-teman. Yang pertama yaitu hormon yang terlibat yaitu ada FSH atau follicle stimulating hormone. Fungsinya menstimulasi pematangan folikel di ovarium. Lalu ada estrogen. Fungsinya apa? Yaitu untuk menstimulasi penebalan endometrium serta mendorong perkembangan sekunder pada wanita. Lalu yang ketiga ada LH atau luteinizing hormone, menstimulasi ovulasi. Lalu yang terakhir ada progesteron, mempertahankan penebalan dinding endometrium. Nah,
Masuk pembahasan kita yang ketiga nih, masih ingat nggak? Yaitu proses fertilisasi dan hormon yang terlibat. Pada gambar bisa kita lihat ya, tapi sebelum itu teman-teman tahu nggak apa itu fertilisasi? Nah, fertilisasi adalah bertemunya sel telur dengan sel sperma untuk bersatu sehingga membentuk zigot, lalu menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Fertilisasi disebut juga sebagai konsepsi, dan inilah awal mulanya terjadi kehamilan. Pada gambar bisa dilihat ya pada tahapan 1, 2, 3, 4, 5. Udah ngerti belum? Nah, kita jelaskan ya, kita bahas sama-sama. Pada wanita, selain mengalami siklus menstruasi, tentunya reproduksi wanita dapat juga mengalami fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma ditandai dengan bergabungnya inti kedua sel kelamin tersebut. Berlangsung di oviduk sebelum terjadinya fertilisasi, terlebih dahulu terjadinya proses kopulasi atau persetubuhan. Sperma yang bercampur dengan air mani atau semen masuk ke dalam saluran reproduksi wanita atau vagina oleh enzim proteolitik. Sperma yang berada dalam vagina terlihat sangat motil. Kemudian sperma bergerak menuju uterus hingga oviduct atau tuba Fallopi. Di bagian atas oviduklah fertilisasi terjadi. Nah, ini pada tahapan kedua. Fertilisasi terjadi pelemburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuknya zigot. Agar sel telur dapat dibuahi oleh sperma, sperma mengeluarkan enzim hyaluronase dan enzim proteinase. Oleh kedua enzim tersebut, sel telur dapat ditembus oleh sperma. Sperma harus menembus 3 lapisan sel berturut-turut. Corona radiata, zona pellucida, dan membran plasma. Setelah sel telur dibuahi oleh satu sel sperma, segera sel telur mengeluarkan senyawa tertentu menuju zona pellucida. Senyawa tersebut berfungsi untuk melindungi sel telur supaya tidak tertembus kembali oleh sperma lainnya. Sperma bersifat haploid. Apa itu haploid? Yaitu sama dengan N sama dengan 23 kromosom. Dan sel telur juga sama nih, bersifat haploid juga, yaitu 23 kromosom. Akibatnya, pembuahan sperma pada sel akan menghasilkan sebuah zigot yang bersifat diploid. Diploid berarti 2 ya. 2N berarti 23 pasang kromosom. Zigot bergerak menuju uterus melalui oviduct. Dan sembari membelah secara mitosis. Pada saat itu juga, zigot sudah mulai berkembang menjadi embrio. Pembelahan zigot menghasilkan sel-sel yang bentuknya sama dan fasenya dinamakan morula. Nah, seperti ini bentuknya morula. Sekumpulan seperti buah anggur. Pembelahan morula menghasilkan blastosit dan fasenya dinamakan blastula. Akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Lalu, hormon yang terlibat pada proses fertilisasi yaitu HCG, yaitu hormon setelah implementasi terjadi. Tubuh mulai menghasilkan hormon kehamilan yang disebut juga dengan tadi HCG. Keberadaan hormon inilah yang dideteksi oleh alat tes kehamilan. Umumnya butuh waktu 3-4 minggu dari hari pertama haid terakhir agar kadar HCG cukup tinggi untuk terbaca oleh tes pack. Nah, pembahasan kita yang terakhir nih, yaitu perkembangan embrio setelah terjadinya fertilisasi. Tadi kan kita telah bahas proses terjadinya fertilisasi ya. Sekarang yaitu perkembangan embrionya. Yang pertama yaitu ada tahap morula. Di sini teman-teman, tahap morula. Zigot yang awalnya berupa sel tunggal akan membelah diri dengan proses mitosis. Pembelahan pertama terjadi sekitar 1 hari setelah pembuahan dan diikuti dengan pembelahan lain setiap 12-24 jam sekali. Sel-sel hasil pembuahan yang disebut blastomer
akan berkumpul menjadi bola-bola padat berukuran kecil. Bola ini disebut sebagai morula. Nah, bola-bola kecil ini berkumpul, makanya disebut dengan morula. Umumnya, morula terdiri dari 64 sel yang terbagi menjadi sel internal dan eksternal. Sel internal morula atau inner cell Mas, inilah yang akan berkembang menjadi embrio. Sementara itu, sel eksternal morula atau trofoblast akan berkembang menjadi plasenta. Sebelumnya membentuk plasenta, trofoblast akan membantu proses implementasi pada rahim. Pada yang kedua yaitu ada tahap blastula. Blastula ditandai dengan pembelahan embrio yang telah menghasilkan lebih dari 100 sel. Blastula terdiri dari lapisan sel berbentuk bola atau blastodrem yang mengelilingi rongga berisi cairan atau kuning telur atau blastosel. Nah, ini teman-teman berbentuk bola. Bola ini disebut dengan blastodrem. Nah, cairan yang di dalamnya ini berisi cairan kuning atau kuning telur, yaitu blastosel. Yang ketiga ada tahap gastrula. Fungsi utama dari gastrula adalah menetapkan arah perkembangan embrio. Sel-sel di dalam blastula akan mengatur ulang dirinya untuk menghasilkan 3 jenis lapisan germinal. Germinal apa aja sih lapisannya? Yaitu ada lapisan ektodrem, endodrem, dan mesodrem. Pada ektodrem membentuk sistem saraf dan lapisan luar calon janin. Yang kedua ada mesodrem mengembangkan lapisan tengah calon janin seperti otot dan jaringan ikat. Yang ketiga ada endodrem mengembangkan lapisan inti embrio yang akan berkembang menjadi struktur inti calon janin. Tahapan atau perkembangan embrio yang terakhir yaitu tahap organogenesis. Organogenesis adalah proses ketika 3 lapisan jaringan germinal embrio yaitu ektodrem, endodrem, dan mesodrem berkembang menjadi berbagai organ calon janin. Proses ini biasanya terjadi pada minggu ke-6 sampai ke-8 yang ditandai dengan terjadinya pemisahan jaringan menjadi organ-organ. Berikut ini perkembangan lapisan germinal pada masa organogenesis yaitu pertama ada ektodrem, pembentukan lapisan kulit, saraf, mata, dan telinga bagian dalam. Yang kedua ada mesodrem, pembentukan sistem peredaran darah, limfatik, tulang, otot, reproduksi, dan ekstraksi. Yang ketiga ada endodrem, pembentukan sistem pencernaan dan pernafasan termasuk timus, paratiroid, kantung kemih, dan uretra. Pada masa kehamilan sendiri, itu biasanya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada trimester pertama. Terjadinya perubahan zigot menjadi embrio, yaitu tadi yang kita jelaskan tadi, ada morula, blastula, dan gastrula. Selanjutnya, gastrula mengalami diferensiasi dan organogenesis sehingga akhir trimester pertama telah terbentuk fetus atau janin dengan panjang kurang lebih 5 cm. Yang kedua ada trimester kedua. Di awal trimester kedua, ibu telah dapat merasakan pergerakan janin dalam kandungannya. Kadar hormon akan stabil ketika HCG yaitu tadi hormon kehamilan menurun. Korpus luteum akan rusak dan perannya akan digantikan oleh plasenta untuk mengekstraksikan hormon progesteron yang berfungsi mempertahankan kehamilan. Selama trimester kedua, pertumbuhan fetus sangat cepat hingga mencapai panjang sekitar 30 cm. Kalau pada trimester pertama tadi yaitu ada 5 cm, maka trimester kedua ini ada 30 cm. Yang terakhir yaitu ada trimester ketiga, pertumbuhan fetus atau janin ya, sangat cepat hingga akhir trimester ketiga, panjang fetus dapat mencapai kurang lebih 50. Wow, dan berat mencapai sekitar 3 kg. Aktivitas fetus agak berkurang karena ruangan yang tersedia dalam selaput kehamilan terisi tubuh fetus yang telah membesar. Nah, itu tadi ya, 3 masa kehamilan. Nah, sudah habis nih pembahasan kita. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.